المجتهدين جميع العلماء العاملين الفقهاء المحدثين والمقربين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الجماعين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وجبن البعض الشيخ القدير الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام خير البنجلي الشيخ قشف أنور بن حاج اسماعيل البنجلي شيخنا بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظم خصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت الجماعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية واستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى الصف الصالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah, kesehatan dan keafiatan sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban
yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat doa kita, memanjangkan umur kita, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki kita yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Sahl bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yadmanuni baina lahyaihi, siapa yang menjamin kepadaku di antara dua dagunya. Nah, maksudnya ini lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu di antara dua pahanya, maksudnya adalah kemaluan. Jadi siapa yang menjamin bisa menjaga lisannya dan menjaga dua atau kemaluannya, admanu lahul jannata, aku jamin baginya akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini jaminan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa menjaga lisan, pandiran, ucapan, perkataan dari yang kada baik, dari yang dilarang oleh Allah, digunakannya untuk kebaikan, maka dijamin ianya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga demikian menjaga kemaluan dari perbuatan zina, maksiat pun juga dijamin Nabi akan masuk ke dalam surga. Nah, ini bab kita tentang menjaga lisan. Dan jadi pandiran ini memang berat ya. Lah, lidah tidak bertulang, ya kan? Cuma lebih tajam daripada pedang, ya kan? Lebih bahaya daripada pedang. Kalau terluka dengan pedang, boleh jadi bisa sembuh, ya kan, seminggu, sebulan, bisa aja sembuh. Tapi kalau luka gara-gara lisan lidah, bisa seumur hidup orang teringat dengan perkataannya, menusuk hatinya, sehingga bilang seumur hidup menyandang daripada sakitnya, ya kan? Dan makanya hati-hati kita bapandir. Ujar orang bahari, banganga dulu hanya berucap, ya kan? Padahal nyata aja bang lah, kita bapandir itu pasti banganga. Maksudnya adalah pikirakan dulu, nah aku pandir ini lo tersinggung kah, ada kah? Nah, aku pandir ini menggibah orang kah, ada kah? Nah, jadi maksudnya nang kayak itu. Nah, sehingga ya kan, orang tidak ada yang merasa terhina, tidak ada merasa tersakiti gara-gara pandiran kita. Wajar Nabi di hadis yang lain semalam, ya kan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah bisa, ya kan, menjadikan orang lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Han pandiran juga nih. Hati-hati nih kita semua anak, dan kita semua anak, ya Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala lisan kita ini dari pepandir yang kada baik, dapat kita gunakan untuk
ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah lagi, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba sungguh bicara ia satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang nyata, ya kan, kesalahannya, lah yazillu biha ilan nar, yang menggelincirkan dengan perkataannya tadi ke dalam api neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauhnya atau dalamnya neraka itu antara masyrik timur wal maghrib barat. Artinya dalam mana neraka tuh, kan ngeri bener inilah. Ini kisahnya gara-gara pandiran juga. Kan hati-hati bener nih, bisa menjerumuskan gara-gara pandiran ini masuk ke dalam api neraka. Menggibah orang ini adalah nyaman bener kisahnya deh. Berkumpulan berdua bertiga nang dikisahkan keaiban orang lain, padahal seorang gin banyak juga jerawatnya. Ya Allah, ya semalam lah, kenapa jadi orang nih menceritakan gibah itu merasa nyaman dan manis? Karena semalam iblis, ya Allah, menceritakan madu di mulutnya sehingga merasa manis, menguyai aib orang lain. Anti budaya syaitan juga nih. Dan rancak kita bisa kada sadar juga lah. Kada sadar rancak ini menggibah orang kayak ini nah. Makanya hati-hati menggibah itu. Yang pertama ya kan, apa ya, berdosa. Berdosanya pulanglah pahala kita dijulung kepada orang yang kita gibah. Seandainya pahalanya itu kada impas lawan gibahannya, maka dosa yang digibah kita ambil pulang. Umat sudah kebaikan dijulung dahinya, kena pulang kejahatannya kita tanggung pulang. Rugi bener lah. Kita pikirkan masalah kayak itu tuh, rugi bener lah kita. Gara-gara menggibah. Nauzubillah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa anhu lagi, dan dari Abu Hurairah lagi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba sungguh dia berbicara dengan satu kalimat, min ridwanillahi ta'ala. Nah, kalimat itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mayulkilaha balan, yang dianggap tidak penting, padahal artinya perkataannya itu enteng, biasa, sepele aja, padahal cuma baik isinya. Lalu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yarfa'ullahu biha darajatin, maka mengangkat oleh Allah Ta'ala berkat kalimat tadi darajatin, beberapa derajat. Dan artinya perkataan yang baik itu jangan disepelekan juga. Boleh jadi dengan sedikit perkataan yang baik, justru ini mendatangkan ridho Allah Ta'ala, sehingga derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Memberi nasihat kita nih lawan orang lain, ya kan? Dan padahal kada tahu hidayah datang dari siapa, ya kan? Dan ternyata orang berkat nasihat kita tadi lalu kau mau menggawi, terbuka hatinya. Nah, inilah yang mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Nah, akhirnya berkat perkataan yang kelihatannya enteng aja tadi, ternyata ini mengangkat derajat kita, ya kan? Nah, ini makanya disuruh tadi perkataan yang
yang baik, memuji aja, ya kan? Nangkaya Nabi di Allah Ta'ala itu perbuatan sidin itu selalu memuji aja. Ketika beliau Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawan, tidak ada lain perkataan antara dua zat ini, ya kan? Zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un dengan zat baginda Nabi SAW, tidak lain perkataannya adalah saling memuji. Dari Nabi SAW, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Ta'ala membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kada hendak sorangan dapat salam itu, lalu Nabi membawahi semuaan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu memuji lagi Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Allah lagi memuji Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada perkataan yang paling indah kecuali saling memuji. Bagus benar. Temun saling meiji-iji. Bakalahian nah ya terus. Ya memang ada sebabnya juga Bang lah. Di antara sebabnya saling mencaci maki itu, di antaranya gara-gara hiri Bang biasanya. Hiri dengki. Ya kan? Kenapa jadinya sugih aku kada? Maka kita seumur. Ya kan? Kenapa inya banyak diundang orang aku kada? Nah. Ini hiri dengki nih. Makanya Pak Hirian dia lah sesuai profesi ya lah, sama profesi. Guru lawan guru juga. Nah, ini hati-hati deh. Ya kan, pedagang lawan pedagang juga. Kenapanya payu badar aku kada? Nah, inya minallah sudah ya Allah. Allah menentukan. Allah semua menentukan. Padahal nyaman aja lah nang guru sama guru ni nang saikong banyak undangan, banyak pengajian nang saikong kada nyaman aja nang kada nih. Itu tugas sidin, aku kan bertugas jadi nyaman ya Allah. Di rumah aja berwirid nih, cuma banyak undangan tuh banyak duitnya aja. Nah takkan duit nih kali ya kisahnya. Untakan duit nih kan ada kisah agama lagi ya Allah. Maka itu cari aja sudah, penjualan emas aja sudah. Jualan yang ringan-ringan, jual intannya sudah. Anak banyak duit tuh, no kayak itu. Padahal kita sudahi ya kalau sebagai hirian minallah sawaan ya kan. Ini sudah tugasnya sudah Allah Ta'ala menetapkan sesuatu ada zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Selesai sudah, ada sah lagi dia haur ya kan. Dan tugasnya sudah kita pada disuruh orang ini tugas kita ya Allah. Nyaman kita berwirid sorangan hiri itu pasti dunia Bang, ujung-ujungnya ya Allah, ujung-ujungnya pasti nang dihiriakan masalah dunia. Nah ini Pak, kita nih lah melurus-lurusokan hati kita nih nang kayak apa, masih dunia aja kah ya kan tujuan nih kelihatannya akhirat, sekalinya ujung-ujungnya dunia. Kan kada ikhlas lagi tuh Allah, kada ikhlas lagi. Dan kita semua diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini masuk 26 Sa'ban. Ya lah. Malam ini 26 Sa'ban. Maghrib tadi nih 26 Sa'ban. Kalau Sa'ban itu 30, berarti Kamis 1 Ramadan yang ada. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini 30 Rabu. Berarti 1 Ramadan hari
Kalau Sa'ban itu 29 berarti sampai Selasanya Sa'bannya nih, berarti Rabunya puasa. Cuma alhamdulillah yang tahun ini sepakat, ya kan, sepakat orang muslimin di Indonesia sepakat di awal memulai puasa ini jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat aja bang. Memulai puasa dari tanggal 1 Ramadan. Cuma 1 Ramadan ya tanggal berapa dulunya? Masalahnya. Nah oleh karena itu inilah kita pakai ilmu juga menentukan tuh, jangan umpatan juga. Kita boleh taklid ini boleh, taklid itu cuma umpati lah, tapi jangan taklid buta. Apa dulu yang namanya nih ilmunya kan? Nah kita mengambil hadis Nabi SAW, ujar Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya kan, berpuasalah dengan melihat bulan, dan kaina berhari raya pun juga dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa'timu salasina yauman. Kalau kada kelihatan bulan, boleh jadi bulan itu kehalusan atau tertutup awan, maka sempurnakanlah 30 hari bulan itu, ya kan. Nah jadi malam Rabu, Selasa malam Rabu itu ru'yatul hilal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama beberapa titik 34 provinsi kan. Nah Indonesia nih kita diisi 34 provinsi, tapi satu provinsi ini berapa titik ulang, ya Allah, dari Irian sampai ke Aceh sana, timur ke barat situ. Nah jadi ru'yatul hilal itu ilmu falak mengatakan bahwa bulan atau hilal atau bulan baru itu bisa dilihat kalau sudah mencapai 3 derajat, ya kan. Kalau sudah 3 derajat lalu bisa dilihat menurut ilmu astronomi, ilmu falak itu sama, ya kan, BMKG lah. Nah itu ilmunya berarti kan sesuai ilmu, kalau itu bukan ada-ada lah. Dan disepakati sudah oleh 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Artinya ada bungul 4 negara, ya lah, sesuai ilmu. Nah jadi menurut BMKG malam Rabu itu hilal hanya 0,93 derajat, kada sampai 1. Ini 0,93 derajat artinya belum sampai 1 nih. Ini tahun ini nih. Belum melihat di BMKG juga bang. Belum salah tuh ini tuh. Kayaknya mau sudah. Artinya malam Rabu itu ketika diru'yah derajat itu hanya 0,93 derajat, karena sampai 1 ya. 1 derajatnya nggak sampai. Berarti menurut ilmu falak tahulah dilihat. Nah, kada sampai 3 derajat. Itu menurut ilmu lah. Cuma Kementerian Agama itu kan sudah metodenya itu pasti diru'yah juga, dibuktikan. Jadi metode itu ada 2, ada hisab, ada ru'yah. Hisab di atas kertas, ya kan, sekian derajat itu ada kertas hisab caranya, lalu dibuktikan dengan ru'yah, melihat. Nah jadi malam itu diteropong tuh, kelihatankah ada lah. Menurut ilmu kan mungkin bang dilihat, ya kan, karena ada sampai 1 derajat. Nah dengan kenyataan itulah berarti sempurnakan Sa'ban 30, berarti Rabu itu masih 30 Ramadan, berarti Kamisnya pastilah itu 1 Ramadan. Nah di hari Kamis itu sudah 6 derajat ya. 6 derajat udah itu di Irian tuh, sampai ke Aceh itu sampai 8 derajat, sudah tinggi benar sudah. Jadi kalau perlu dilihat lagi. Kalau mungkin malam Kamis tuh lihatnya ru'yah bulan pas kada dalam bulannya, ada puasaan bulan lah, hujan.
Kalau ru'yahan lagi itu dengan hadis Nabi itu cukup dah, tanpa ru'yah lagi. Nah maka dengan ilmu adana ini ya kan dapat pian pahami artinya yang perlu ditakliti, yang perlu diikuti dan kayak apa ya kan, jangan asal umpat-umpatan nih ya. Nah, jadi ilmu nang kayak ini nih bisa dipastikan hari Kamis adalah satu Ramadan karena derajat itu tadi. Lalu kayak apa ormas yang mengatakan hari Rabu ya kan itu puasa? Karena pendapatnya itu kada tergantung dengan derajat ya kan, dianggapnya walaupun 0,9 tadi itu sudah hilang bulan baru. Kita khawatir kalau keanuman menganggap itu bulan pas kena kada habis bulan itu 30, jadi kena akhirnya jadi 31 karena keanuman menganggap bulan kan itu kan, karena hijriah itu kan antara 29 dan 30 aja kalau jadi khawatirnya kayak itu. Makanya ilmunya tadi di 3 derajat supaya pas bisa 29, 30, 29, 30. Mungkin anuman betul-betul dianggap satu, jadi ujungnya kan hati-hati ya Allah. Nah kayak itu tuh kenapa ada ilmu itu, orang sudah ya kan mengamati semua. No, memang ilmunya dan kayak itu sudah. Nah jadi dari situlah ya kan perbedaan ini karena perumusan yang beda pendapat ya kan, kita dan didukung oleh artinya sama dengan pendapat Kementerian Agama itu di 3 derajat, tapi orang Islam lain ya kan ada yang mengatakan kada perlu derajat, yang penting ada 0,5 gini diakuinya. Nah kita kada jadi masalah itu. Nah kalau sudah pendapatnya kada ungkit, nah kembali kita lana a'maluna walakum a'malukum, amalan kita amalan mereka ya kan. Yang penting kita ya kan menjaga persatuan dan kesatuan, jangan bakalahian. Amun nang puasa nih bakalahian bertepuk tangan nang kada puasa kena. Nang saikong Rabu aja mengadakan puasa, nang saikong Kamis aja tepuk bakalahiannya tepuk tangan alhamdulillah ya untuk aku kada puasa aja. Nah kayak betul. Nang saikong berkunut subuh, nang saikong kada tepuk tangan untung aku sebaik subuh aja. Nah kayak betul. Jadi hati-hati juga tentang inilah kalau sama kalahian gitu masing-masing ya kan. Cuma kita taklid ikutan tadi sesuai dengan ilmunya ini nih. Jangan takut buta juga. Tapi lah amun berdulu puasa nih jarang pak nak umpat lah. Nah biasanya banyak umpat tuh nang berdulu hari raya. Ini kena lah awal puasa pernah berdudi. Hari raya kan pernah berdulu. Nah kayak mana bisa kurang sehari lah pernah nyamannya aja. Nah jadi ini ilmu sudah kita hari ini nah padahkan ya kan kayak itulah cara menetapkan daripada ya kan satu Ramadan. Kita pokoknya teliti derajat itu aja, kita sholatin bisa biar mengamati karena betapun lawan Bah Google dulu pintar benar. Sudah memang diopot orang inilah yang terjadi. Derajat itu malam Rabu itu hanya 0,93, ada sampai 1 derajat. Malam Kamis itu sudah 6 derajat lebih biar. Nah, jadi itulah ilmu dan kita ikuti itu sesuai dengan ilmunya juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut bulan suci Ramadan ini Rasulullah bersabda, man tariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang merasa gembira menyambut bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya masuk api neraka. Jadi di hadis ini nih kita disuruh membuka hati kita nih lah untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira.
Cuma arti gembira itu bukan hanya sekedar gembira senang. Ternyata dengan kegembiraan itu membuahkan amal, ya Allah, membuahkan reaksi. Seperti orang gembira terhadap datangnya sesuatu yang ia sayangi, maka hatinya itu jadi gembira. Misal anak nih lah, anak sing jauhan sekolah nih, ya Allah, ditarik kan 3 tahun kada bulik misalnya, ya kan, lalu dikabarkan datangnya, oh gembira hati, senang hati, lalu ada reaksi daripada gembira itu, aku ambilin kai kamu di bandara, wah reaksinya deh, kadang gembira jar begitu datang seorang jar, apa aja ngalihi bener di rumah nih, terus tanya kalau ada gembira karena cara itu. Jadi ada reaksi amal kegembiraan itu disambut, jadi ambilinya apa yang disukainya kita tukarakan, ya kan? Nah ini artinya amal atau buah daripada gembira. Nah inilah maksud hadis Nabi ini. Siapa yang merasa gembira masuk bulan Ramadan, artinya gembira kainainya untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Aku suka kena puasa bulan Ramadan karena rata-rata orang puasaan juga rame kena puasaan di masjid dilanggar kena, ya kalau buka puasa rame, rame kena malam itu orang tarawihan, nang suka maka hendak nak itu menggawi juga rame kena tadarusan menghatamkan Quran, maka 7 bulan hendak nak itu. Nah pantas lah orang yang gembira buahnya dengan amal. Haramahullahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Karena Ramadan ini biar adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi sendiri berdoa, ya kan, wa balighna Ramadan, ya Nabi, sampaikan umur kami ini ke Ramadan. Artinya Ramadan itu kan diharapkan datangnya seorang ini umur sampai ke situ, kan sekelas Nabi itu, ya kan? Memang Ramadan ini luar biasa. Nah, sampai ada syair nih ulama mengarang syair. Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Allah maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwa. Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu majalus salawati tasmunin nafsi bimaulaha. Nah ini pujian kepada Ramadan inilah. Ramadanu tajalla wa batasama, Ramadan nampak, ya kan, wa batasama dan tersenyum, dia gembira. Tuba lil abdi idza tanama, beruntung bagi seorang hamba apabila menggunakan Ramadan tersebut dengan amal kebaikan. Allah maulahu bimal tazama,
ya kan, keridhaan Allah Ta'ala bagi sesuatu yang ia lazimkan dengan ibadah tadi. Tuba lin nafsi bitaqwaha, beruntung bagi seseorang yang dengan ketakwaannya itu beramal di bulan Ramadan. Jadi kalimat ini memadahakan beruntung benar kalau kita isi Ramadan ini dengan amal ibadah. Kenapa? Sebab pahalanya berlipat ganda. Ya kan, ibadahnya pasti diterima. Beruntung kita biar beruntung. Ramadhanu zamanul barakati. Ramadan itu waktunya berkah. Dasar bujur, kebaikan banyak. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadan itu waktunya kebaikan. Zamanul hasanat. Coba orang yang banyak puasa nih, bulan apa nah? Dan Ramadan. Di luar Ramadan tak sedikit orang puasa ya Allah. Orang yang banyak sembahyang berjamaah di bulan apa? Ramadan juga. Tarawihan. Orang yang banyak baca Quran bang, Ramadan ya. Dasar zamanul barakati, zamanul hasanati. Dasar bujur Ramadan di pemancing lihat. Memancing kita untuk motivasi memperbanyak ibadah. Ramadhanu majalus sholawati. Ramadan itu agendanya ibadah sembahyang kepada Allah, sholawat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tasmulin nafsi bimaulaha, mensucikan bagi dirinya ya kan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan maulana dan junjungannya, ya kan, maulana junjungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi luar biasa inilah Ramadan yang dihadap ini. Ayo kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik, sehingga kita sambut dengan gembira, yang kita isi dengan amal soleh. Tuba liman lil abdi idza tanama, beruntung pasti apabila kita menggunakan Ramadan ini. Mudah-mudahanlah kita semua sekeluargaan dan muslimin dikuatkan iman takwa, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat afiat dalam taat ibadah, sehingga kita masuk di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar orang yang bertakwa dan mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala amal salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا رب. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ قباز وما قرأناه وما عملنا من عنواء الخير بهذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك قدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة متقبلا نقدم ثواب ذلك نهدي لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين الشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكونيين أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيبرك وإحسانك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قرابتنا أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأرواح من لا زائر ولا ذاكر له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركة الأنبياء والمرسلين ببركة الأولياء والشهداء والصالحين اجعلنا وأهل بيتنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركتهم يا الله ارزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة عليك يسير وحاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. ربي يسر لا تعسر بتمم بالخير يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب. توسلنا يا الله إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nah, dimohon kesembuhan doa dari kita yaitu Adi Sukma bin Slamet Rianto, mudahan sembuh dari penyakitnya, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafiyal abrar ishfi maradana khususan marada Andi Sukma bin Slamet Rianto ya Allah syifaan ajil la yughadiru saqaman ba'daha wa la alam warzuqhu tulal umur fi sihah kamilah wa afiyah kamilah wa quwwatin tamah. Shifaa'un min Allah insyaallah, shifaa'un min Allah insyaallah, shifaa'un min Allah insyaallah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma syaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berilah semua Allah, entah minta ridha